Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka Triviani Hasim, NIM 1902311000118 dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 19 kelas C. Di sini saya untuk memenuhi tugas MKP yang akan sedikit menjelaskan mengenai sumber daya manusia, penduduk, dan ketenagakerjaan. Sumber daya manusia adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam institusi maupun suatu perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Pengertian sumber daya manusia secara umum ada dua. Yang pertama, sumber daya manusia makro, yaitu jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah wilayah. Yang kedua adalah sumber daya manusia mikro, yaitu individu yang bekerja dalam suatu institusi atau perusahaan. Nah, sumber daya manusia itu adalah elemen yang sangat penting atau elemen utama yang harus dimiliki sebuah organisasi dibandingkan dengan sumber daya yang lainnya seperti modal, teknologi, dan lain sebagainya. Karena manusia itu yang nantinya akan mengendalikan faktor yang lain. Untuk itu, sumber daya manusia ini harus memiliki atau menempuh pendidikan yang layak. Lalu bagaimana peran dan fungsinya sumber daya manusia dalam ekonomi? Nah, dalam penjelasan di awal tadi, dapat dikemukakan bahwa sumber daya manusia memiliki peran dan fungsi yang dibedakan menjadi dua, secara makro dan secara mikro. Secara mikro, sumber daya manusia berperan dalam hal faktor produksi atau ketenagakerjaan, sedangkan secara makro, sumber daya manusia berperan dalam hal kependudukan atau pembangunan. Nah, ada beberapa macam peran dan fungsi sumber daya manusia. Misalnya, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Penduduk dalam usia kerja berusia 15-64 tahun yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Saya ambil contoh dari Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang sudah saya lakukan wawancara terhadap salah satu warga mengenai sumber daya manusia yang ada di desa tersebut. Baik, saya sudah bersama salah satu warga dari Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, dengan Ibu Musida. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait sumber daya manusia di Desa Tanjung Harjo ini. Ibu Musida, untuk kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Tanjung Harjo ini, menurut Ibu bagaimana? Untuk kualitas sumber daya di Desa Tanjung Harjo ini sangat bermanfaat bagi rakyat Desa Tanjung Harjo. Terus kualitasnya belum 100% baik. Sebagian besar rakyat Tanjung Harjo ini petani yang umurnya sudah maksudnya setengah-setengah, yang remaja kadang-kadang ya petani, kadang-kadang ya ada yang keluar dari Tanjung Harjo itu untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk segi pendidikan di Desa Tanjung Harjo ini bagaimana, Ibu? Pendidikannya cukup baik, kebanyakan lulusan SMA. Cukup baik. Rata-rata pekerjaan tadi apa, Ibu? Kalau yang laki-laki yang tuh petani, terus yang remaja itu buruh, ada yang buruh. Di sini kan ada pabrik, ada pabrik rokok.
apakah di Desa Tanjung Harjo pernah mendapat bantuan dari pemerintah? Pernah, itu berupa apa itu kambing, ternak kambing. Kambing tuh dibagikan sama yang kurang mampu, terus dibagi di Tanjung kan 3 dukuhan, dibagi Tandingoro, Ngitik, dan Karang dibagi. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin di desa ini apakah sering ada sosialisasi atau pelatihan, Bu? Pernah ada itu sosialisasi itu apa itu tambak peternakan ikan sama itu loh, ikan lele sama ikan Baik, itu sosialisasi dari KKN ya, Ibu ya? ya. Itu pernah ada mahasiswa ke sini terus diberi sosialisasi itu ternak lele. Ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Makasih. Demikian hasil wawancara yang saya lakukan di Desa Tanjung Harjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Nah, mengenai sumber daya manusia ini terdapat teori dari para ahli. Salah satunya adalah Sony Sumarsono. Sumber daya manusia menurut beliau memiliki 2 arti. Arti yang pertama adalah sumber daya manusia merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Kemudian arti yang kedua, manusia mampu bekerja berarti mampu melakukan beragam kegiatan yang memiliki nilai ekonomis, atau dengan kata lain adalah kegiatan bisa menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan saya mengenai sumber daya manusia, penduduk, dan ketenagakerjaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.